Bayangkan jika besok pagi Indonesia dikejutkan oleh serangan militer besar-besaran. Rudal menghujani pangkalan udara, radar lumpuh, dan wilayah perbatasan digempur habis-habisan. Pertanyaannya sederhana, namun krusial. Berapa lama Indonesia bisa bertahan dalam perang besar? Mari kita kupas secara realistis berdasarkan kekuatan nyata, kesiapan pertahanan, dan kondisi geopolitik terkini. Peta kesiapsiagaan pertahanan Indonesia. Jika perang meletus esok hari, bukan soal siapa musuhnya, tapi apakah kita siap. Indonesia punya lebih dari 400.000 personel militer aktif. Tapi ingat, sebagian besar tersebar untuk menjaga perbatasan, melawan separatisme, dan tugas rutin. Artinya, saat serangan datang tiba-tiba, hanya sebagian kecil pasukan yang benar-benar siap tempur dalam hitungan jam. Sisanya butuh waktu, mobilisasi, koordinasi, dan konsolidasi skala besar. Tapi jangan buru-buru menganggap Indonesia lemah. Kita telah membangun sistem komando bertingkat, dari Koopsudnas di langit, Koarmada di laut, hingga Kodam di darat. 3 zona militer utama, barat, tengah, dan timur, telah disiapkan sebagai benteng bertahan sekaligus titik serangan balik. Gudang amunisi, pos radar, hingga pangkalan udara strategis tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan dalam skenario terburuk, TNI bisa memanggil ratusan ribu pasukan cadangan yang sudah disiapkan untuk satu kata, perang. Inilah fondasi awal, bukan seberapa banyak pasukan kita, tapi seberapa cepat dan terorganisir saat negara ini benar-benar diserang. Pertahanan udara Indonesia bisa tahan serangan rudal dan jet tempur. Dalam perang modern, serangan udara selalu datang lebih dulu. Sebelum pasukan mendarat, rudal jelajah, drone kamikaze, hingga jet tempur siluman bisa menghancurkan pangkalan militer, radar, dan pusat komando dalam hitungan menit. Lalu, seberapa siap Indonesia menghadapi skenario ini? Saat ini, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara telah memperkuat jaringan pertahanan udara dengan radar GCE, sistem rudal NASAMS, Oerlikon Sky Shield, serta meriam pertahanan titik seperti Rheinmetall dan S-60. Tapi harus kita akui, sistem pertahanan udara kita belum menyelimuti seluruh wilayah strategis. Jakarta, Natuna, Surabaya, dan Biak adalah prioritas utama. Tapi wilayah-wilayah lain masih rentan terhadap serangan presisi dari jarak jauh, apalagi jika lawan memiliki rudal jelajah hipersonik atau drone dalam jumlah besar. Berdasarkan analisis militer realistis, jika Indonesia diserang secara intensif dari udara, kita mampu bertahan selama 48 hingga 72 jam dengan catatan jaringan radar dan komunikasi tak lumpuh. Komando pertahanan bisa cepat mengordinasi unit-unit surface to air missile dan interceptor. Jet-jet tempur kita seperti F-16 dan Sukhoi bisa diberangkatkan dalam gelombang bertahan. Tapi perang udara bukan sekadar rudal dan radar, ini tentang kecepatan respon. Dan jika Indonesia tak bergerak cepat, gelombang kedua serangan bisa lebih menghancurkan dari yang pertama. Pertanyaannya, jika langit kita ditembus, apakah kita masih bisa melawan di darat dan laut? Kekuatan laut Indonesia dan ancaman blokade jalur vital. Jika langit bisa ditembus, maka laut bisa dikunci. Dalam perang modern, blokade laut adalah senjata yang tak perlu ledakan, cukup mengisolasi jalur logistik, dan sebuah negara bisa lumpuh tanpa ditembak. Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan jalur laut vital seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Alki. Jika jalur ini diblokir oleh armada musuh, maka suplai bahan bakar, amunisi, dan logistik nasional bisa berhenti total. Disinilah peran utama TNI Angkatan Laut diuji. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 11 frigat, 24 korvet, dan 5 kapal selam kelas Nagapasa.
Beberapa kapal kombatan seperti KRI Raden Edi Martadinata, KRI Bung Tomo, dan KRI Diponegoro menjadi tulang punggung armada laut tempur. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara berkekuatan maritim besar di Asia Pasifik, kuantitas dan daya tembak kita belum cukup untuk dominasi laut penuh. Dalam skenario blokade, TNI Angkatan Laut bisa bertahan dan menjaga akses laut selama 7 hingga 14 hari pertama, tergantung intensitas serangan dan bantuan logistik dari udara. Di sisi lain, Indonesia memiliki kekuatan taktis yang sering dilupakan. Ribuan mil garis pantai yang bisa dijadikan jalur penyusupan dan operasi gerilya laut. Ini memberi kita keunggulan asimetris, kemampuan untuk bergerak di luar pola konvensional. Tapi pertanyaannya jelas, jika jalur laut terkunci dan logistik tersendat, berapa lama daya tahan nasional bisa dijaga sebelum efek ekonomi menghantam pertahanan dari dalam? Pertempuran darat dan mobilisasi nasional, garis pertahanan terakhir. Jika langit diserang dan laut diblokir, maka pertempuran akan turun ke darat. Inilah fase paling berdarah dalam sejarah perang. Ketika musuh mulai masuk ke wilayah kita dan TNI harus bertarung di jalanan, hutan, hingga pelosok desa. Indonesia memiliki kekuatan darat yang besar, lebih dari 300.000 personel TNI Angkatan Darat, didukung oleh batalion infanteri mekanis, pasukan Raider, Kopassus, Kostrad, hingga artileri Medan dan roket Astros. Dalam skenario invasi terbatas, kekuatan ini bisa menghambat laju musuh dengan taktik gerilya, perang mobil, dan penguasaan medan yang kompleks. Tapi pertanyaannya lebih besar dari itu. Bisakah kita bertahan dalam perang darat skala penuh? Jawabannya ada pada dua hal: kecepatan mobilisasi dan kesiapan rakyat. Indonesia telah membentuk Komcat, komponen cadangan, dan memiliki pengalaman panjang dalam penguasaan wilayah. Jika dibutuhkan, puluhan ribu personel cadangan bisa digerakkan, dan rakyat sipil bisa dilatih menjadi kekuatan pertahanan teritorial. Tapi proses ini butuh waktu. Dalam 14 sampai 30 hari pertama, TNI akan menjadi garda utama. Jika perang melewati bulan pertama, kekuatan rakyat akan menjadi kunci utama bertahan hidup bangsa. Dan dari titik ini, konflik tak lagi hanya soal militer, tapi soal ketahanan nasional total, pangan, energi, komunikasi, dan semangat juang. Ketahanan nasional. Berapa lama Indonesia bisa bertahan? Jadi, jika perang benar-benar terjadi, berapa lama Indonesia bisa bertahan? Jawabannya bergantung pada jenis perang yang dihadapi. Jika serangan hanya bersifat udara, rudal, dan drone presisi, Indonesia bisa bertahan 48 hingga 72 jam pertama dengan kekuatan radar, rudal SAM, dan jet tempur yang ada. Jika skenario diperluas ke laut, blokade logistik dan isolasi jalur dagang utama, daya tahan Indonesia bisa berlangsung hingga 7 hingga 14 hari sebelum efek ekonomi mulai melemahkan pergerakan pasukan dan distribusi suplai. Namun, jika perang skala penuh terjadi, termasuk invasi darat terbatas atau total, Indonesia bisa bertahan lebih dari 30 hari, bahkan berbulan-bulan, jika seluruh sistem mobilisasi nasional berhasil diaktifkan. Karena di luar alutsista, kekuatan sesungguhnya Indonesia adalah rakyatnya. Dengan semangat juang, geografi yang kompleks, dan ribuan titik pertahanan alami, Indonesia memiliki keunggulan perang asimetris. Musuh boleh menyerang, tapi tidak akan pernah mudah menguasai. Tapi mari jujur, perang modern bukan hanya soal peluru dan pasukan. Ia juga soal logistik, komunikasi, opini global, dan tekanan ekonomi. Tanpa sistem ketahanan nasional total, dari pangan, energi, cadangan BBM, hingga sistem digital yang tahan serangan siber, Indonesia bisa goyah bukan karena kalah di medan tempur, tapi karena lumpuh dari dalam. Inilah alasan kenapa pertahanan bukan tugas TNI semata, tapi tanggung jawab seluruh bangsa.
Saatnya kita sadar, pertahanan adalah tanggung jawab bangsa. Perang bisa datang kapan saja, mungkin tidak hari ini, tapi dunia sedang bergerak ke arah yang tak bisa ditebak. Kita melihat konflik di Ukraina, Timur Tengah, hingga ketegangan Laut Cina Selatan, dan sadar bahwa tak ada negara yang benar-benar aman. Indonesia bukan pengecualian. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia siap perang, tapi apakah kita siap mempertahankan bangsa ini dengan cara apapun yang kita bisa. Karena kekuatan pertahanan bukan hanya diukur dari jumlah tank dan jet tempur, tapi dari kekuatan tekad, kesiapan rakyat, dan kesadaran kolektif bahwa kemerdekaan bukanlah warisan yang tinggal dinikmati, tapi sesuatu yang harus dipertahankan setiap saat. Dan jika hari itu benar-benar tiba, maka sejarah akan mencatat Indonesia mungkin diserang, mungkin terdesak, tapi tak pernah menyerah. Ini adalah tanah air kita, dan kita akan bertahan.